Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi, welcome back di segmen Nyangkut Bareng. Seperti biasa, di akhir minggu, teman-teman, kita akan mereview untuk news-news apa aja yang udah ada dalam market semingguan terakhir. Dan kita akan lihat kira-kira minggu depan ada news apa ya, sehingga kita bisa mengambil persiapan untuk merespon market seperti apa untuk minggu depan, teman-teman. Jadi, per video ini dibuat tanggal 8 April ya. Teman-teman, kita udah dapat beberapa data soal PMI atau Purchasing Managers Index dari Cina, kemudian Inggris, Amerika Serikat. Dari ketiga negara ini, itu rata-rata menunjukkan pelemahan. Pelemahan terjadi pada indeks manajer pembelian setiap negara ini. Mungkin karena disebabkan mereka tidak bisa leluasa dalam hal ekspansi bisnis dengan kondisi seperti sekarang ini, teman-teman. Jadi kondisinya berarti digambarkan sebagai sesuatu yang benar-benar sulit ya. Ini kita dapat datanya dari indeks manufacture China, kemudian manufacture dari Amerika Serikat juga, dan juga dari Inggris. Ada juga data-data soal indeks non-manufacture Amerika Serikat, dan ya rata-rata memang menunjukkan posisi yang kurang begitu baik. Di hari Jumat kemarin kita juga dapat soal ketenagakerjaan, data ketenagakerjaan terjadi penurunan lagi, artinya lebih banyak orang yang tidak bekerja saat ini karena jumlah ketenagakerjaannya menurun. Jadi ya itu teman-teman. Kondisi secara keseluruhan kurang lebih seperti itu. Lalu minggu depan kita akan ada beberapa event. Hari Senin mungkin masih dalam posisi libur ya. Ini untuk Inggris masih libur karena masih merayakan Paskah. Terus hari Rabu ini baru akan ada event yang sangat-sangat penting, yaitu data CPI untuk Amerika Serikat. Ini bakalan sangat-sangat berpengaruh sama kebijakan dari The Fed ke depannya. Apakah The Fed bakalan kembali naikin suku bunga atau enggak? Ini akan kita lihat sama-sama datanya hari Rabu, tanggal 12 April. Bertepatan juga sama Sapela upgrade Ethereum. Wow, ini bisa bisa nggak jadi ngepam nih kalau datanya jelek misalkan. Kalau datanya jelek untuk kripto bisa jadi nggak jadi ngepam nih Ethereum, teman-teman. Tapi ya itulah, prepare lah buat teman-teman. Kita akan dapat data penting di hari Rabu ini. Kemudian di hari Kamis akan ada hasil rapat FOMC juga. Ini mungkin akan berpengaruh volatile terhadap market. Akan ada PDB, ada produksi manufacture untuk Inggris, klaim pengangguran awal Amerika Serikat, dan juga IHP atau indeks harga produsen. Ini juga akan berdampak sangat-sangat penting buat market ke depannya, teman-teman. Jadi itu hari Rabu dan Kamis adalah dua hari yang cukup sakral, cukup harus teman-teman waspadai ya. Mungkin belakangan ini kemarin hari Jumat, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin mungkin masih dalam posisi masih merayakan hari raya ya bagi teman-teman yang Kristiani. Mungkin market akan tidak terlalu bergairah karena masih dalam posisi libur mungkin. Dan hari Selasa, Rabu mungkin baru mulai rame lagi, teman-teman. Jadi itu beberapa data yang akan kita temukan di minggu depan. Dan ini data soal balance sheet. Barusan kita post juga di komunitas Telegram ya. Kita nggak post soal data balance sheet Amerika Serikat, Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed. Kalau kita lihat sih datanya udah mengalami fase penurunan lagi, teman-teman. Setelah kemarin di sini, ini ada kenaikan ya dalam 2 minggu terakhir soal balance sheet mereka. Itu mereka naikin karena untuk menopang atau untuk injek dana kepada para perbankan yang kemarin bermasalah. Dan dalam 2 minggu terakhir sudah mulai turun lagi untuk balance sheet-nya. Artinya ada perpindahan aset nih dari sebelumnya mungkin di market, sekarang udah pindah lagi ke deposito ataupun obligasi. Jadi intinya balance sheet ini menunjukkan jumlah aset dan juga liabilitas untuk The Fed sendiri yang lagi beredar di market. Jadi kalau dilihat dari datanya sih ada penurunan balance sheet. Itu artinya apa? Itu artinya adalah semakin berkurangnya dana yang ada di market sana, teman-teman, yang akan menyebabkan aset-aset risk, aset-aset berisiko itu dapat pengurangan jumlah likuidasi. Ini mungkin akan berdampak sama volume yang kecil. Kalau kita lihat memang
realistisnya seperti itu ya. Volume perdagangan sangat kecil terhadap Bitcoin, terhadap saham juga. Itu yang masih rame justru masih di XAU atau di emas, teman-teman. Jadi ini pengaruh daripada ini injek yang dilakukan The Fed kemarin. Dari berita yang lain ada MicroStrategy yang kemarin borong ya untuk Bitcoin 1045, mereka mereka beli Bitcoin dan seketika harga Bitcoin sempat drop ketika news ini muncul. Jadi seperti biasa-biasanya. Ini ada berita dari Bank Sentral Cina. Mereka sekarang notice untuk beli lebih banyak gold, teman-teman. Jadi ini ada sesuatu yang mungkin mereka sedang lakukan ya. Dari Cina sendiri borong emas. Ini menarik, teman-teman. Menarik sekali, mungkin ini dipakai buat memperkuat currency mereka, yuan ya. Yang mana sebelumnya di tahun lalu rubel Rusia itu juga menguat, sempat sempat di sempat diisukan Rusia itu borong emas juga karena mereka mau memasukkan emas sebagai reserve currency mereka lagi atau di backup lah, rubel mereka di backup oleh emas. Nah, Cina belakangan juga melakukan hal yang sama, teman. Maka dua negara ini bakalan melakukan hal yang serupa. Sementara kalau dari berita beberapa hari lalu itu sempat juga baca soal ada kongres untuk Amerika Serikat ya. Ini dari para wanita, kongres apa gitu lupa namanya. Nah, itu juga mereka nyaranin buat Amerika Serikat kembali lagi ke gold. Mungkin pertimbangannya juga karena memang Rusia udah melakukan hal yang sama, terus Cina belakangan borong emas juga. Kayaknya Amerika Serikat nggak boleh kecolongan soal masalah gold ini. Karena kita tahu saat ini posisi Amerika Serikat masih jadi negara paling banyak yang punya reserve berupa emas. Jadi jangan sampai disalip sama Cina mungkin. Karena emas itu sangat-sangat powerful untuk menstabilkan mereka punya uang ya. Karena fiat money sendiri kan sebenarnya bukan uang. Yang real money ya benar-benar gold, benar-benar emas. Jadi itu teman-teman beberapa news yang mungkin cukup penting buat teman-teman ketahui untuk sekarang ini. Kita akan lihat seperti apa korelasinya terhadap market. Emas masih dalam posisi bagus ya, trennya masih cukup menguat, bahkan kemarin sempat ngetes dikit ke all time high kemarin. Jadi hampir ke 2064, 68. Sementara kemarin kenaikannya baru sampai 2035 udah langsung drop lagi. Tapi ini masih belum berakhir, teman-teman, masih ada kemungkinan emas untuk menguat ke depannya lagi. Dari US dollar, indeks US dollar ya, atau di XY ini posisinya melemah terus. Ini mungkin belakangan karena banyak negara yang sudah coba untuk mengurangi penggunaan atau ketergantungan mereka terhadap US dollar. Ini menimbulkan banyak sekali selling lanjutan terhadap dolar, teman-teman. Harga dolar drop, harga Bitcoin stabil belakangan. Sekarang balik lagi ke 28.000. Ini cukup menarik untuk kondisi market seperti sekarang ini. Jadi Bitcoin so far masih tetap strong, sustain berada dalam posisi sekarang. Sebelum kita bahas untuk Bitcoinnya lebih detail, kita akan lihat dulu posisi dari IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan Indonesia. IHSG. Kita akan lihat posisi IHSG belakangan ini agak volatile, teman-teman. Jadi ya dia gerakannya itu cenderung sideways ya, sideways agak sedikit turun. Dan kalau kita lihat dari data ini menunjukkan sih sebenarnya ada aliran sedikit aliran asing ya, dana asing yang masuk dari foreign flow sendiri, tapi sekarang udah kembali turun lagi, teman-teman. Jadi dalam beberapa hari terakhir memang ada aliran dana dari asing ya masuk ke IHSG setelah sebelumnya itu mereka jualan cukup banyak dan sekarang posisinya lagi menanjak, teman-teman. Semoga ini adalah good news buat IHSG, buat indeks saham Indonesia. Semoga bisa kembali menguat lagi. Ini jelas terjadi masuknya dana asing, sementara pergerakan belakangan sideways aja.
Semoga ini fase akumulasi ya, sehingga market saham kedepannya bisa menguat, bisa positif lah, terutama buat cyclical stock. Jadi yang teman-teman udah lirik-lirik nih, apa nih cyclical stock yang menarik. Jadi ya itulah, semoga market saham bisa growth lagi setelah penurunan yang cukup signifikan kemarin sampai ke 6.600-an ya. Oke, lanjut aja kita bahas Bitcoin deh. Bitcoin hari ini ada di kisaran 28.000. Dari time frame weekly kita bakalan closing 2 hari ke depan di hari Senin. Posisinya kita udah 3 kali bikin doji, cukup anomali teman-teman, marketnya masih harus hati-hati ya untuk sementara ini. 3 candle doji ini bukan sesuatu yang mudah untuk kita, karena market sebenarnya masih belum jelas arahnya mau kemana. Secara overall masih harus berhati-hati buat teman-teman yang trading jangka pendek. Bisa jadi teman-teman sering terkecoh, jadi mendingan kalau saya sih wait and see dulu. Dalam posisi kayak gini, ini nggak ideal buat trading. Kecenderungannya mungkin kita kena liquid atau kena stop loss karena posisi market cenderung sideways. Tapi buat yang mau akumulasi barang ya nggak ada masalah sih, teman-teman bisa tetap lakukan akumulasi. Sementara posisi volume perdagangan hari ini sangat-sangat kecil. Ingat tadi balance sheet-nya udah mulai turun lagi, jadi wajar kalau volume belakangan kecil. Terus posisi smart money masih cukup oke di market. Kalau kita pakai indikator apa namanya, MACD, dari MACD sendiri menunjukkan fase korektif. Di sini masih ada histobar warna merah. Teman-teman harus tetap hati-hati karena possibility buat koreksi itu masih sangat terbuka buat Bitcoin. Kalau saya sendiri melirik level 26.000, 26.700. Itu level yang bakalan jadi posisi yang menarik buat saya kembali melakukan akumulasi. Beli barang lagi di sana, teman-teman. Jadi ya sementara nggak bisa sih ngarepin Bitcoin turun agak dalam ya, karena momentumnya mungkin belum ada atau gimana, atau mungkin nunggu data CPI yang bakalan kita dapatin di hari Rabu. Mungkin datanya cenderung naik, inflasi cenderung naik, bisa jadi tuh Bitcoin dan kawan-kawan kena dump, teman-teman. Jadi ya kita nggak tahu lah seperti apa data-datanya karena memang masih misteri. Jadi sementara itu posisi saya masih wait and see. Kalau kita lihat di time frame 4 jam sendiri juga kurang lebih sama ya. Volume perdagangan sangat lesu, Bitcoin sideways, nggak kemana-mana belakangan ini. Dan BTC dominance, mana BTC dominance? BTC DOMS. BTC dominance pergerakannya sudah sempat turun ya kemarin, tapi sekarang udah kembali perlahan-lahan rebound. Sepertinya sih masih bakalan turun, teman-teman. Mungkin jangka pendek altcoin bisa dapat momentum. Makanya saya agak sedikit melihat Ethereum nih. Ethereum menurut saya masih cukup menarik ya untuk kita lihat seperti apa ke depannya. Mengingat dia juga bakalan ada event Sapela nanti di tanggal 12. Cuman yang harus kita waspadai adalah ternyata waktu itu bertepatan sama data CPI. Mungkin sebelum tanggal 12 udah mulai ada rebound, mulai ada naik-naik sedikit sebelum akhirnya tanggal 12 bener-bener nggak tahu bakalan kemana market, teman-teman. Jadi itu sih buat saya sendiri, Bitcoin masih cenderung sideways. Mungkin altcoin yang bisa diperhatikan bila mana memang dari posisi dari BTC dominance turun, maka ya Ethereum, BNB, Matic, Cardano mungkin bakalan dapat momentum buat kembali dalam posisi rally. Coba kita cek ya untuk out season. Teman-teman bisa cek out season. Ini klik yang ini, Bitcoin Center. Kita akan coba lihat. Sekarang posisinya kita berada dalam Bitcoin season, masih dalam Bitcoin season ya. Bahkan cenderung turun, berarti kita masih sangat-sangat jauh dari altcoin season. Ya itulah karena BTC dominance-nya kembali menguat ya teman-teman. Jadi buat saya sih market masih cenderung seperti itu, anomali. Kita nantikan aja, semoga market minggu depan lebih bergairah lagi, sehingga ya lebih seru aja buat teman-teman yang mau trading. Jadi gitu aja deh buat segmen nyangkut barang kali ini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan akhir kata saya Andre, makasih.